Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya dari mas-mas jurnalis semua ya, terutama jurnalis medsos. Dan Anda adalah jurnalis yang mainstream sekarang, mengalahkan jurnalis konvensional. Jadi TV One, Kompas, kemudian Metro itu sudah bukan lagi mainstream ya, kan begitu. Dan ya itu sudah jadi konvensional. Jadi tinggalkan saja. Mereka juga nggak mau meliput kita kan. Pertanyaannya tentang apa tadi? Kilometer 50. Ya, berbicara mengenai kilometer 50 ini akan sangat tidak bisa dipisahkan dari kejadian yang terjadi kurang lebih setahun yang lalu ya. Tepatnya 7 Desember 2020 ya, di mana 6 laskar daripada Habibana Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab telah dibantai ya, dibunuh secara mengenaskan, yang dalam istilah hukum itu disebut dengan extrajudicial killing, kan begitu. Bahwa pada akhirnya setelah mengalami sedemikian rupa jatuh bangun daripada penegakan hukum kepada para pelaku pembunuhan terhadap 6 laskar tersebut, saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan bukan? Jakarta Selatan kalau tidak salah ya. Dan kebetulan di situ ada beberapa orang yang merupakan aparat kepolisian yang sudah ditersangkakan. Kalau Anda bertanya pendapat saya, sayangnya mereka ini ditersangkakan sebagai suatu perbuatan pidana biasa. Jadi pembunuhan biasa, bukan kejahatan hak azazi manusia ya, berat atau pelanggaran HAM berat gitu, pelanggaran HAM berat. Ya, sedangkan yang kita harapkan itu dengan menelisik peristiwanya, dengan menelisik fakta-fakta hukum dan kenyataannya, harusnya adalah extrajudicial killing yang disidangkan sesuai dengan pelanggaran HAM berat. Akan tetapi yang terjadi adalah disidangkan sebagaimana halnya pidana biasa. Ini sangat erat kaitannya. Kalau saya sebagai orang hukum ya, tidak bisa keluar dari suatu kondisi bahwa bergantung kepada siapa yang sedang berkuasa saat ini, begitu ya. Kita paham bahwa ini sangat sensitif ya, para ahli sudah berbicara, pakar sudah berbicara, tokoh-tokoh sudah berbicara, akan tetapi kekuasaan juga yang berbicara. Kalau pada akhirnya hari ini disidangkan sedemikian rupa bukan pelanggaran HAM berat, begitu. Karena ini juga pemerintah kita ketahui, aparat kita ketahui juga didukung oleh penelitian atau investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, yang kami sendiri ya sebagai orang hukum dan beberapa rekan-rekan lainnya juga merasa bahwa investigasi yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM ini lebih bersifat laporan semata, jadi bukan investigasi yang investigatif begitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Jadi intinya harusnya dilakukan pengadilan HAM berat, tapi diadili secara HAM biasa, peradilan pidana biasa. Ada pertanyaan lain? Ya. Kemudian terkait ini, kan saya sekarang di daerah-daerah itu memasang putus-putusan KM50. Nah, pandangan hukum apakah kemarin kan sempat jadi polemik ya, mau diturunkan oleh aparat pemerintah. Secara hukum apakah boleh atau enggak? Ya, baik begini ya Mas ya. Sebenarnya permasalahan yang terjadi sehubungan hal tersebut tuh masalahnya nggak berat-berat amat ya Mas ya. Masyarakat itu mempunyai cara sendiri untuk menemukan keadilan. Sebagaimana keadilan itu mau dihalang-halangi, tetap memiliki cara untuk menemukan jalurnya sendiri begitu. Mungkin ini adalah kekecewaan dari masyarakat yang merasa bahwa penanganan pemerintah terhadap hal tersebut tidak memadai, jauh dari keadilan, ya, bahkan terkesan menzolimi begitu. Sehingga rakyat yang sudah memiliki kecerdasan, akal pikiran dan paham dengan kondisi senyatanya itu memilih jalan untuk berjuang dengan caranya sendiri. Perlawanan itu dibuktikan dengan memasang baliho-baliho daripada laskar-laskar yang telah tewas tersebut begitu. Nah, kalau Anda bicara hukum, kalau saya begini ya,
di Indonesia ini, negara yang mengaku berpancasila, memiliki konstitusi. Kita sudah tahu bahwa konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 ayat 3 huruf E, ditunjang kemudian dengan Undang-Undang tentang kebebasan berbicara di depan umum, yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, dan ditambah lagi dengan Konvensi tentang Hak Asasi Manusia. Maka seperangkat hukum ini cukuplah untuk mengcover kebutuhan masyarakat, ya. Yang penting mereka tidak anarkis, ya kan? Mereka tidak melakukan pelanggaran hukum. Mereka menyatakan perasaan mereka terhadap kejadian tersebut. Harusnya ya pemerintah yang sensitif, pemerintah yang paham, mengetahui keinginan rakyat, tidak lain sepanjang mereka tidak ada campur tangan dalam kejahatan tersebut, justru melakukan pengusutan sebaik-baiknya untuk mendapatkan tegaknya hukum di Republik ini sehubungan dengan pembunuhan daripada 6 laskar tersebut. Coba Anda bayangkan, apa iya pembunuhan ini ya atau pembantaian ini atau extrajudicial killing ini hanya menyangkut aparat yang pangkatnya rendah atau mereka yang boleh dibilang hanya anak buah saja. Mungkinkah? Ya, ini tidak mungkin kan. Harusnya diusut tuntas termasuk dalam dibalik daripada peristiwa tersebut. Saya kira begitu. Oh, di arah itu kemarin kan buruh sempat ada peraturan aneh itu tahun 56 baru cair, itu menurut Ibu gimana? Ya, jadi begini, kita sudah dengar ini, saya tadi mengatakan orasi di atas ya, rasanya kok tidak sehari pun diberi waktu untuk bernapas lega, berbahagia gitu ya dengan kondisi yang memang sudah carut marut ini begitu. Tiap hari ada saja masalah, dan ternyata ditambah lagi nih berapa hari terakhir mengenai jaminan hari tua atau yang disingkat dengan JHT kan begitu ya. Di mana Menteri Tenaga Kerja mengatakan itu baru bisa diambil pada saat setelah pensiun ya bagi mereka yang di PHK nih, bagi mereka yang di PHK, bagi mereka yang berhenti untuk bisa diambil pada saat 59 tahun. Sekarang coba saya ajak Anda untuk berpikir bahwa tahun 2015, tepatnya Juli ini, Presiden Joko Widodo ya sedang istilahnya itu riuh-riuhnya masih pengantin baru dengan bangsa Indonesia ya. Masih terpilih sebagai presiden itu baru 1-2 tahun lah gitu kan. Sehingga harus membangun image yang baik gitu. Apa kata beliau? Bahwa kurang lebih ini JHT atau jaminan hari tua itu sebaiknya bisa diambil 1 bulan setelah tidak lagi orang tersebut bekerja. PHK atau mengundurkan diri atau pensiun kan begitu. Tapi apa daya? Hari ini tahun 2022 ya. Anda yakin Presiden tidak mengetahui peraturan tersebut? Nggak mungkin dong. Pasti disetujui Presiden kan? Ternyata JHT hanya bisa diambil pada umur 56 tahun. Saya bertanya, bukankah dulu katanya tidak ada visi dan misi Menteri? Yang ada visi dan misi Presiden. Walaupun yang ngomong ini Menteri Tenaga Kerja, apakah itu bukan misi Presiden? Yang jadi masalah, kenapa visi dan misi Presiden itu selalu berubah-ubah? Ya. Sayangnya, ubahnya itu bukan ke arah kebaikan, tapi makin membuat susah rakyat. Saya kira itu. Ya, ada dugaan juga bahwa dana JHT ini digunakan untuk dalam tanda kutip kemarin kan ada berita yang ramai itu tentang utang negara yang jumlahnya besar dari dana ini. Nah, apakah secara hukum itu diperbolehkan? Saya kira begini ya. Bagaimana ya saya mau mengatakan ada indikasi kita ini sedang mengalami kondisi keuangan yang buruk ya kan, udah pasti itu. Indonesia ini boleh dikatakan terindikasi terjebak dalam hutang ya dengan bunga yang besar. Bayangkan untuk membayar bunga daripada hutang saja yang hampir 400 sekian atau 500 sekian itu atau 300 sekian itu harus berhutang kembali. Jadi bukan bayar pokoknya nih, bayar bunganya aja. Sehingga bukan seperti yang Mas sampaikan tadi, ada bisik-bisik atau mungkin juga kecurigaan bahwa uang ini ditunda pembayarannya kepada orang yang berhak tersebut dikarenakan pemerintah membutuhkan biaya untuk membangun ibu kota baru. Katanya begitu kan. Tapi itu rumor, saya tidak tahu dan itu masih harus dibuktikan kan begitu. Nah, mengenai soal surat utang tadi, saya bukan ahlinya, tapi saya akan berkomen naratif yang normatif saja ya. Bukankah seharusnya apa yang menjadi hak itu harus dibayarkan kepada yang berhak, ya kan? Apabila ada upaya atau rencana
untuk mengalokasikan dana tersebut kepada yang bukan daripada seharusnya, bukankah itu harus dibicarakan, ya kan? Mengingat itu bukan dana pemerintah loh, sehingga orang-orang pekerja itu mengatakan duit gue, kok lu yang atur, kan begitu ya? Itu jawaban saya. Oke. Terus kemudian apa yang seharusnya masyarakat, khususnya para pekerja ataupun kaum buruh sekarang yang bisa dilakukan mereka menanggapi ini, apa kira-kira yang Ya, disarankan? tetaplah kritis ya. Walaupun kita tahu kok kayaknya kritis ini nggak berguna gitu, tetap ada gunanya ya. Memang harus diakui, ini kita berada di tubir ya, suatu pemerintahan yang berat, di mana periode kedua ini bukannya semakin baik, malah terindikasi semakin tidak baik. Mungkin banyak orang yang malas bersuara karena mengatakan, untuk apa bersuara? Habis kalau kita bersuara juga nggak ada gunanya. Bahkan kalau kita bersuara malah kita yang dikemplang sama pemerintah. Karena ada undang-undang ITE ya, undang-undang pasal karet itu yang bisa menghantarkan orang untuk dilaporkan ke kepolisian, untuk diproses dan segala macam. Tapi saya selalu menghimbau, beranilah bersuara. Harus berani bersuara dan kritis. Dan menghimbau, mengajak mereka yang punya keahlian, mereka yang pandai, mereka yang terdidik. Jangan diam Pak, ayo bersuara ya. Bersuara itu menunjukkan perlawanan. Perlawanan itu nggak jelek kok. Sebenarnya memberi warning, peringatan kepada pemerintah, Anda salah, harusnya begini gitu loh ya. Itu yang saya bisa sampaikan. Dan yang kedua tentu saja lakukan upaya-upaya hukum yang sesuai dengan konstitusi, hindari jalan-jalan yang bersifat anarkis dan tirani. Jadi tetap harus di jalur hukum. Kalaupun ada yang berbuat salah, biarkan mereka yang berbuat salah, bukan kita, seperti itu. Dan insya Allah para ahli hukum, para praktisi hukum akan membantu kok. Oke. Ini kan cukup berat ya, maksudnya bagi pekerja khususnya yang saat ini memang lagi masa pandemi dan terutama sekarang kan banyak PHK ya. Kemudian ini sudah diketok palu dan berlaku. Kemungkinan besar kan mereka tidak punya modal ya, bisa memulihkan perekonomian. Artinya kan ini secara kita orang hukum pun kebijakannya sudah sangat dolim. Nah, kira-kira apa saran ibu lah buat pemerintahan saat ini lah, khususnya dalam yang dipimpin oleh Bapak Ya, pertama, kalau aturannya menzolimi, tidak baik, lalu malfungsi daripada setiap lembaga-lembaga negara yang membuat orang lain menjadi pada posisi yang menderita ya, maka oleh para ahli hukum, rakyat juga bisa melakukan judicial review ya, untuk menggugat ke MK agar aturan-aturan tersebut dilakukan evaluasi begitu, dan harapannya dirubah, tidak lagi berlaku. Nah, tapi saya tahu saya pernah mengatakan pada sidang-sidang TPUA itu, saat ini agak sulit kita mengharapkan hukum tegak ya, meskipun sebagai orang yang mencari keadilan tidak boleh ada kata patah semangat. Mau bagaimanapun posisi hakimnya, mau bagaimanapun rusaknya pengadilannya, tetap harus diperjuangkan. Nah, nanti saya berusaha deh mau ngomong sama bosnya TPUA ya, dan siapa namanya tuh Bang Egy Sujana ya, Bang Azam Khan, serta tentu saja koordinator advokat dalam hal ini yang merupakan otak daripada semua pembuatan gugatan, yaitu Bang Ahmad Kosinudin. Halo Tat, masih sibuk terus rupanya. Nanti kita usahakan jika ada aturan-aturan yang tidak selaras, bahkan merugikan dan menzolimi, kita judicial review ke MK. Setuju? Setuju. Nah, yang kedua kepada pemerintah, saya ingin mengatakan demikian. Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia hari ini, terlepas daripada saya memilih Anda atau tidak, kami setuju atau tidak kepada Anda, tapi nyatanya Anda adalah Presiden Republik Indonesia saat ini. Hari ini Anda sudah memasuki periode yang kedua dalam kepemimpinan Anda. Bahkan kabarnya dengar-dengar Anda juga pengen menjadi yang periode ketiga. Walaupun Anda mengatakan saya tidak mau dan segala macam. Dan orang yang mencalonkan saya itu mau cari muka dan segala macam. Tapi faktanya Pak, di periode kedua ini bukannya semakin baik, malah semakin nggak baik Pak. Ya, keluhan-keluhan setiap hari ada. Saya ingin mengatakan kita ini semua manusia yang sehat. Pasti inginnya itu menyenangkan orang lain. Kalau Bapak tertekan atau ada sesuatu di balik ini semua, ya harusnya Anda jujur kepada diri sendiri
Jika pemerintahan ini demikian berat, ya mundur saja, Pak. Ya kan, ada banyak orang lain, ada banyak anak bangsa yang lainnya yang terdidik, religius, ya kan, yang baik, yang mempunyai visi dan misi untuk mensejahterakan bangsa yang bisa menggantikan posisi itu. Oleh karena itu, kalau Bapak tidak mampu lagi, mundur saja. Karena ini akan sangat tidak menguntungkan bagi semua. Ya, perpecahan dia sesama anak bangsa, adu domba sama anak bangsa ini, dan terus dipanas-panasi oleh buzzer rupiah yang konon kabarnya dibayar dari APBN itu hampir 90 miliar. Gunanya untuk apa? Ingat, kita ini negara Pancasila. Mohon, Pancasila itu jangan hanya di bibir saja. Jangan Anda mengartikulasikan atau memaknai Pancasila sesuai kemauan Anda sendiri. Karena Pancasila pada dasarnya tidak pernah berkhianat kepada bangsa ini. Orang-orangnya lah, ya, orang yang berkuasa lah yang mengartikan Pancasila itu seenak hatinya. Tapi Pancasila itu sendiri tetap baik, tetap bagus bagi bangsa. Saya kira begitu. Ya, Terima kasih banyak. Oke. Iya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.